Pada suatu hari, Yesus pergi ke sebuah bukit dan sepanjang malam berdoa di sana. Keesokan paginya, ia memilih 12 orang muridnya. Ia memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyucikan orang yang sakit kusta, dan mengusir roh-roh jahat. Mereka diutusnya berdua-berdua, Simon dan Andreas, saudaranya, Yakobus dan Yohanes, yang juga bersaudara, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, yang dulu adalah seorang pemungut pajak, Tadeus dan Yakobus yang lain, serta Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Pergilah kepada umat Israel. Beritakanlah kepada mereka bahwa kerajaan surga sudah dekat. Orang yang menyambutmu, menyambut aku, dan orang yang menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Ke-12 murid itu pun pergi memberitakan kabar tentang kerajaan surga ke kota-kota di Israel. Dalam perjalanan, mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang sakit. Saat mereka kembali, Yesus mengajak para muridnya ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak justru datang dan mencari dia. Lihatlah, hasil panen memang banyak, tetapi pekerjanya hanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada sang pemilik hasil panen untuk mengutus pekerja-pekerja mengumpulkan hasil panennya. Yesus menyambut orang banyak itu, mengajar mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan mereka. Menjelang malam, Filipus, di manakah kita dapat membeli roti untuk orang-orang ini? Guru, kita hanya memiliki 200 dinar. Tidak mungkin cukup untuk membeli makanan bagi mereka semua. Guru, anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bawalah kemari. Suruhlah orang banyak ini duduk berkelompok. Kemudian, Yesus mengangkat makanan itu dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu, ia memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya. Semua orang itu pun makan sampai kenyang. Jumlah mereka kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Menakjubkan, diakah Sang Mesias? Kita harus menjadikan dia raja. Yohanes, lihat, sisanya ada 12 keranjang penuh. Kemudian, aku akan menyuruh orang banyak ini pulang. Kalian juga, berlayarlah ke seberang lebih dulu, karena aku ingin berdoa sendirian di sini. Kira-kira pukul 3 pagi. Ah, itu hantu! Jangan takut, ini aku. Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Datanglah. Tuhan, selamatkan aku. Hai kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Orang banyak yang pernah diberi makan oleh Yesus ingin menjadikan Yesus sebagai raja karena mereka berharap
Yesus akan mengusir penjajah Romawi dari tanah Israel. Sementara itu, musuh-musuh Yesus semakin banyak. Mereka menuduh Yesus sebagai penghujat Allah dan penyesat. Mereka berusaha menghasut orang banyak untuk menyingkirkan Dia. Guru, kapan engkau tiba di sini? Kamu semua mencariku karena kamu telah makan roti dan kenyang. Janganlah bekerja untuk makanan yang akan binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika orang memakan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan demi kehidupan itu adalah tubuhku. Bagaimana mungkin dia memberikan tubuhnya untuk kita makan? Omong kosong apa ini? Ayo pergi. Orang ini menyesatkan semua orang. Apakah kalian juga ingin pergi? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki perkataan kehidupan kekal. Setelah itu, Yesus meninggalkan Galilea. Ia tidak ke Yudea, karena orang-orang Yahudi di sana bermaksud untuk membunuhnya. Bersama Yesus ada sekelompok pengikutnya. Mereka turut menyertai Yesus ke tempat-tempat lain di Israel. Kemudian, Yesus dan para pengikutnya menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan, kata orang, "Siapakah aku ini?" Yeremia, Elia. Akan tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Diberkatilah engkau, Simon, sebab Bapa-Ku yang di surgalah yang menyatakan itu kepadamu. Namun jangan beritahukan itu kepada siapa-siapa, karena Anak Manusia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di luar kota-kota Israel, pemerintah Romawi sering menghukum mati para penjahat dan pemberontak. Dari seluruh hukuman mati, penyaliban adalah hukuman mati yang paling kejam dan memalukan. Jika seseorang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Ingatlah, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dan hukumnya yang paling utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Israel, penderita penyakit kusta dianggap najis. Mereka dikucilkan dan tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. Jika bertemu dengan orang, mereka harus berseru, "Najis! Najis!" Yesus bertemu dengan mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka berdiri jauh-jauh, tetapi mereka mengenali Dia. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Kepada para imam? Untuk diperiksa? Apakah kami akan sembuh? Tunggu dulu, kulitmu. Kita sembuh. Kita bisa pulang. Ayo menghadap para imam. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, Guru. Akan tetapi, dari mereka semua, hanya satu yang kembali, meski ia bukan orang Israel. Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang lain?
bangun dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus, sahabatnya, sedang sakit parah. Lazarus tinggal di Betania, sebuah desa dekat Yerusalem. Yesus tidak segera pergi ke sana, tetapi berangkat 2 hari kemudian, sebab ia berkata bahwa penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Yesus sampai di Betania, saudari Lazarus berlari menemuinya. "Tuhan, Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." "Marta, saudaramu akan bangkit." "Aku tahu, Tuhan. Aku tahu ia akan bangkit pada hari kebangkitan pada akhir zaman." "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini?" "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia." "Di mana kamu menguburkan Lazarus?" "Tuhan, mari ikut dan lihatlah." "Lihatlah, ia sangat mengasihi Lazarus. Namun, mengapa ia tidak mencegah kematian Lazarus?" Sesampainya di makam Lazarus, "Singkirkan batu itu." "Tapi Tuhan, sekarang ia pasti sudah berbau busuk karena sudah meninggal selama 4 hari. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah." "Ya Bapa, aku melakukan ini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutusku." "Lazarus, keluarlah!" Maka, "Lepaskanlah kain-kain itu darinya." "Lazarus, saudaraku,